Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gede Gunaharta, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 10 Pemecutan. Mentari pagi begitu hangat. Ambillah buku dari rak. Marilah kita tetap semangat, karena kita guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual, pengembangan dan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SD Negeri 10 Pemecutan, Denpasar. Awalnya, saya hanya mempelajari teori-teori tokoh pendidikan dari luar negeri. Tetapi, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, mindset saya mulai terbuka. Ternyata, pemikiran tokoh pendidikan asli dari Indonesia tak kalah hebatnya dengan tokoh pendidikan dari luar negeri. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, tujuan pendidikan sejatinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu seperti menyemai benih, di mana seorang pendidik diumpamakan seperti petani, anak diibaratkan seperti benih yang kita tabur, sedangkan sekolah diibaratkan seperti lingkungan alam, tempat benih itu tumbuh dan berkembang. Apa maksudnya? Guru itu diibaratkan seperti petani. Ini sesuai dengan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing Arso Suntolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Arso Suntolodo, kita harus memberi contoh, di depan memberi contoh. Ya, misalnya jika guru menginginkan anak untuk terbiasa bangun pagi dan rajin berolahraga, maka gurulah yang berada di depan sebagai teladannya. Ing Madyo Mangunkarso, jika guru ingin peserta didiknya berhasil, guru harus berada di antara anak didiknya, memberi inspirasi dan motivasi. Selanjutnya, Tuturi Handayani. Ketika anak-anak tampil, guru berada di belakang, memberikan dorongan dan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan peserta didik itu diibaratkan seperti benih? Ya, tentunya antara benih satu dan benih yang lainnya itu berbeda. Cara perawatannya, karakteristiknya pun sangat berbeda. Ya, bisa kita samakan perawatan antara merawat benih jagung, benih kacang, ataupun benih padi. Di SD Negeri 10 Pemecutan, kita menghargai hal itu. Kita memahami hal itu, di mana kita menyediakan fasilitas untuk mengembangkan bakat dan minatnya, baik itu dalam bakat akademik maupun non-akademik. Karena apa? Karena setiap manusia tak bisa kita samakan. Semua mempunyai keunikannya tersendiri, tak terkecuali orang kembar sekalipun. Nah, selanjutnya, sekolah itu diibaratkan seperti lahan. Apa maksudnya? Ya, tentu petani harus mengetahui antara bibit satu dan bibit yang lainnya memerlukan kesuburan tanah yang berbeda, pencahayaan yang berbeda, tentu pula air yang berbeda. Tidak hanya itu, kelembaban, udara, suhu pun berbeda. Nah, jika di sekolah kami di SD Negeri 10 Pemecutan, kami sudah menerapkan sekolah yang ramah anak, menyediakan berbagai macam fasilitas yang memadai. Kemudian selain itu, menyediakan juga berbagai ekstrakurikuler yang menyenangkan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Selain itu, dalam kelas pun kita menerapkan pembelajaran secara kolaboratif. Karena dengan pembelajaran kolaboratif, anak-anak bisa saling menghargai, saling menghormati, bekerja sama, saling melengkapi antara kelebihan satu atau kelemahan yang lainnya. Tidak hanya itu, lingkungan keluarga pun sangat penting. Di mana sekolah kami setiap hari Sabtu memberikan kesempatan kepada orang tua murid atau wali siswa menjadi sebagai sumber belajar, menginspirasi anak didik kami. Tidak hanya itu, dalam kegiatan apapun kami selalu mengundang orang tua didik, orang tua peserta didik untuk membantu, untuk ikut serta mendukung anak didiknya mengikuti perlombaan.
Jadi bisa kita simpulkan antara guru, sekolah, keluarga, serta anak didik itu tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Semua itu berkaitan. Anak itu bisa sukses atau tidaknya tergantung kepada kita sebagai seorang guru. Sekolah, keluarga sebagai tempat belajar, serta diri mereka sendiri yang bisa memahami dan mengerti kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pada akhirnya, saya tutup presentasi pada hari ini yaitu dengan quotes dari Albert Einstein. Beliau mengatakan, semua orang itu jenius, tetapi jika Anda menilai ikan dengan kemampuannya memanjat pohon, percayalah itu adalah hal yang bodoh. Baiklah Pak Ibu, demikian presentasi dari saya. Salam guru penggerak, merdeka, belajar. Om Santi, 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 Om.